إلا بالله أما بعد حاضرين والحاضرات جماعة Masjid Baitul Ilmin rahimakumullah, segenap para pengurus dan takmir yang saya hormati, awali dan kita buka pengajian di sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan dengan barokah syafaat dan karamahnya surat Al-Fatihah, kita dan keluarga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan umur yang barokah, kehidupan yang barokah, diberi kesehatan yang barokah, yang akhirnya membawa kita semua pada predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon bantuan suratul Fatihah bagi saudara saya yang saat sekarang menderita sakit. Beliau Pak Masyuri beserta istri mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi wa amaddana bi barakatihi wa bi anwarihi min hadratihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a ayyustajaba lakum. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, yaitu untuk memperbanyak doa ketika dalam posisi sujud waktu sholat. Karena beliau Rasul mengatakan, lebih dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya yaitu adalah ketika mereka dalam keadaan sujud. Fa aksiru ad-du'a ayyustajaba lakum. Maka ketika sujud itu perbanyaklah doa memohon kepada Allah agar supaya kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lebih-lebih ketika kita dalam melaksanakan sholat nawafil, sholat sunnah, yang kebetulan nanti malam Mas Fakih kita sudah memasuki malam 21, masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 pertama adalah turunnya rahmat Allah kepada hambanya. Artinya 10 pertama di bulan Ramadan. 10 kedua adalah turunnya maghfirah, turunnya ampunan Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ikut pengajian pada kali ini, entah melalui online ataupun langsung di Masjid Baitul Ilmin ini, senantiasa selalu mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki 10 terakhir yang nanti malam adalah malam 21. Mari kita hidupkan malam 10 ini, yaitu dengan memperbanyak zikir, memperbanyak munajat, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhir Ramadan, yaitu adalah janji beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah idkum minan nar, bebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaifiyah caranya termasuk di sini, yaitu ketika kita sujud terakhir pada waktu sholat, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu memperbanyak memohon kepadanya. Sebab apa? Yaitu tadi, ketika kita sujud memohon kepada Allah, kita akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon apa di antaranya? Ya, kita prioritaskan, utamakan mohon ampun kepada Allah. Mohon agar supaya dosa-dosa yang telah kita lakukan, entah itu dosa yang kelihatan ataupun tidak, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang telah lalu ataupun baru yang kita lakukan, semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lek dosane wis disepuro kalian Gusti Allah, insyaallah satu, kita ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan segala kebaikan, untuk menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan oleh syariat agama kita. Enteng, Pak. Lek dosane wis disepuro, awak dhewe iki diantarane enteng lakoni amal ibadah. Yang kedua, kalau kita dosa sudah diampuni oleh Allah dan sudah pasti kita akan mendapatkan ridhonya, kita insya Allah kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu keterangan, ada seorang lelaki ketika ataupun ada seseorang itu tidak bisa diampuni dosanya, Allah tidak akan menghapus segala kesalahannya kecuali mereka istilahnya dibikin pusing, dibikin susah oleh Allah. Jadi uripe niku susah terus, Pak. Lah kesusahan itu yang akan bisa menghapus dosa kita.
Tapi susahnya Ustadz Marzuki kalau dibarengi dengan sifat sabar. Kita nggak ngerti akan menghapus dosa kita itu. Sepengetahuan kita kan hanya dengan bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Padahal dalam keterangan lainnya itu kita itu di uripen itu dicoba kalau Allah pusing, susah. Lah niku Pak. Dengan kesusahan itu kalau sabar, kita akan mendapatkan sekali lagi ampunan dari Allah. Tapi lek boten sabar, ya sembuh, blakrak gak karu-karuan Pak. Blakrake nopo? Naudzubillah, sampai berbuat yang ndak-ndak, jambret, nodong, mencuri, ngerampas barang orang lain, ambil barang orang lain dengan tanpa hak. Lah ini Pak, boten ngapus dosa, tidak menghapus kesalahan-kesalahan yang ada, tapi malah kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi, fa'aksiru ad-du'a, artinya ay fi sujudikum. Nggih, faqaminun. Ketika sujud kita minta kepada Allah, Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Kita mohon diampuni oleh Allah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Ilmi rahimakumullah. Di akhir bulan Ramadan ini, ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang kita harus perbanyak, bacaan apa yang harus kita terus menerus kita baca, khususnya di waktu malam hari, yaitu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sudah berulang-ulang kita baca sebanyak mungkin. Gampangane yo sak kuwate lambene awak dhewe Pak. Sak kuwate awak dhewe oleh maca kalimat atau doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini Pak, apalagi kondisi puasa kita tahun sekarang 1441 Hijriah ini dalam kondisi yang kurang pas, kita akan cepat dikembalikan oleh Allah, yaitu pada keadaan situasi yang sangat nyaman. Mohon kepada Allah dengan barokahnya akhir Ramadan, dengan barokahnya nanti Lailatul Qadar, dengan barokahnya para masyayikh, para guru kita, yaitu Pak, mohon secepatnya kondisi ini dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Onggi niki ngapunten mohon bantuan atau keikhlasan Fatihah malam hari ini hall
pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Simbah Abdul Karim. Nggih, malam 21 beliau wafat. Sekarang haul nggak tahu yang keberapa, lupa saya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima di sisinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Kita ketika nanti malam sholat sunnah, melaksanakan sholat nawafil, yaitu tadi ketika kita sujud kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini biasanya di mana-mana masjid kalau malam 10 terakhir bulan Ramadan qiyamul lail bahasanya. Bahkan tidak hanya sekedar qiyamul lail, tapi dibarengi juga dengan sahur bersama. Tapi sekarang kondisi seperti ini ya cukup apa adanya lah. Kegiatan sekarang istilahnya serba dibatasi. Tapi yang jelas kita mari walaupun di rumah kita masing-masing, malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita hidupkan malam-malam terakhir itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketika kita menunaikan ibadah sholat, di antaranya ada doa permohonan ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud. Di situ ada 8 permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa yang dimaksud Rabbighfirli? Yang pertama, kita mohon kepada Allah, yaitu ighfirli, mohon diampuni dosa kita, ay ustur ma waqa'a min dzunubi wa ma sayaqa'u minha. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan dan yang akan kulakukan. Nah ini Pak, jadi doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Terus nopo? Rabbighfirli warhamni. Kita mohon belas kasihan dari Allah, mohon yaitu adalah sifat kasih sayangnya, ay rahmatun wasi'atun. Warhamni ay rahmatan wasi'atan. Kita mohon dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, diopeni oleh Allah. Manuk diopeni teman kalian Mas Fakih yo wareg Pak. Didusi angger mari subuh didusi, di PP disemproti, pada sing duwe manuk gak rau blas Pak. Iya, diopeni karo Gusti Allah, warhamni ay rahmatan wasi'atan.
diopeni sing temen. Terus napa? Wajburni, yaitu adalah kita minta dicukupi oleh Allah. Ai aghnini wa a'tini malan kasiron. Lho niku Pak, diberi dan dicukupi. Atau mriki malah jelas bahasanya malan kasiron. Tapi yaitu yang kemarin saya terangkan, harta yang banyak itu sapiro ya garo Pak. Makanya sing diarani wong sugih ku sapiro wallahu alam. Apa sing mobilnya papat dengan merek yang berbeda, umai sak lapangan, pabrike syarat-arat, bojone nang dia ono, wallahu alam. Tapi kalau kita berpikir masalah harta Pak, ya begitulah. Sugih sapiro sugihe ya sing dipangan ya sak piring Pak. Sugih sapiro sugihe lewes kadung ya niku ngantos, masya Allah. Jadi nopo, mari kita wajburni, kita syukuri diberi harta seberapapun, sedikit kita syukuri, banyak kita syukuri. Sedikit juga berbeda menafsiri sedikit. Ya mungkin kalau kita di desa uang 100.000 sudah dianggap banyak atau dianggap mungkin bisa cukup. Tapi lek urip nang Surabaya kadang 100.000 nggak cukup pengeluaran Mas Fakih. Lek wis duwe bojo, duwe anak. Nggih. Nggih Mas Bambang. Nggih 100.000 blonjone sakmene. Kadang esuk-esuk wis sarapan dhewe. Engko rada awan ngopi, bengi cangkruan ngopi maneh. Nggih. Jadi sedikit pun ya relatif. Ketika kita berada di kotaan mungkin uang 100.000 nggak ada harganya. Tapi ketika kita berada di mana, lah itu Pak. Jadi wajburni, kita memohon kepada Allah, ay a'tini malan kasiron. Ini doa yang kita baca di antara atau duduk di antara dua sujud. Robbighfirli, minta diampuni dosanya, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Terus nopo, warhamni, minta dikasihi, minta diramut oleh Allah. Wajburni, dan minta diberi harta yang cukup. Ini sekarang ada istilah orang nggak usah kaya, yang penting cukup. Monggo, cuma itu kan cuma istilah. Kaya cukup wis podo mawon. Malah lemi turut ceritanya beliau al-maghfurlah Allah yarham Mbah Yai Aziz Mansur Pacul Goang. Nah niku nyuwun ijazah teng Mbah Mahrus Lirboyo mergo nggih ponakane dhewe Pak. Njaluk bahasane sugih malah diseneni. Wes gak usah dadi wong sugih, dadi wong melarat. Mbah Yai Aziz kaget Pak. Njaluk sugih, njaluk cukup, melarat. Tapi diterusno karo Mbah Mahrus. Dadi wong melarat tapi lek waya njaluk apa-apa keturutan. Kecukupan, ada podo ae Bang ya. Nggih Mas Bambang. Nggih, ojo sampai kewalik Mas Fakih. Biyen arepe pengen apa-apa durung duwe dhuwit. Pengen mangan sate gak duwe dhuwit. Pengen mangan gulai gak duwe dhuwit. Dadak saiki wis duwe dhuwit. Naudzubillah ming. Nggih. Ojo sampai.
Biyen kepengen opo-opo sing digawe tuku durung ono. Saiki wis duwe pribasane, wis diberi kesempatan, kekuatan, diparingi saged tuku duwe ono dadak diwalik. Ya makane sing akeh maca selawat. Nggih. Ngapunten le cara Lirboyo iku sing akeh maca selawate. Mungkin Pak Bambang nate kula critani. Ya mbuh dilakoni apa enggak wallahu alam, Pak. Nggih, ya mbuh si eling apa enggak Mas Bambang iku. Nggih. Nggih, Pak. Kula niku wis ngoten niku wau. Lek malam Jumat diwaca ping 10.000. Apa kalimatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nggih. Setiap harinya jangan sampai kurang, boleh lebih, yaitu 1000 kali. Wis ta, wong ahli maca selawat niku Masya Allah. Tapi yaiku kalah karo bahasane males, Pak. Males sajane waktu ki ono. Nggih, malam Jumat mungkin Mas Paki ikut jamaah Yasin tahlil lah ngoten iki. Mungkin Ustaz Marzuki atau Pak Bambang. Paling malam sampai jam berapa? Jam 9. Paling malam. Lu mari ngono apa Pak, ganti baju sarung nganggo kaos apa? Oblong, ganti sarung, ganti celana, lungguh silo nang ngarepe TV paling, rokokan, jedal jedul. Sudahlah, mari kita sejekur maca sholawat ping 10.000, ndak setiap hari, cuma dimohon atau diminta sempatkan, yaitu malam Jumat. Barokah, barokah segala-galanya. Nggih, banyak cerita-cerita orang yang ahli membaca sholawat, keajaiban. Tapi kembali lagi saya ulangi, singga kuat iku ngalahno arasen. Sakjane waktune ono, sakjane waktunya ada, tapi kalah kalian yang lain. Wallahu a'lam. Wajburni, terus warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat kami, angkatlah kedudukan kami, angkatlah martabat kami, angkatlah harga diri kami ini. Nggih, warfa'ni. Makanya kadang-kadang ada kita itu sok harga diri rek lah iku, Pak. Warfa'ni fid dunya wal akhirah. Diberikan derajat yang mulia, derajat yang terhormat, derajat yang terpandang di dunia dan di akhirat. Sesuai doa kita, waj'alni lil muttaqina. Sadar, Pak. Makanya saya dapat ijazah agar supaya anak turun kita, anak cucu kita, zuriyah kita itu menjadi anak cucu yang barokah bahasanya, anak cucu yang bermanfaat, manfaat terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat banyak. Itu setiap ba'dal maktubah. Apa ba'dal maktubah? Setiap habis sholat itu membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Diwaca ping 3, Pak.
Jadi selain kita baca dalam rangkaian doa yang begitu banyak, kita baca Rabbana atina min ladunka rabbi ja'alni dan seterusnya. Setelah itu tetap kita baca lagi, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah itu. Makanya itu warfa'ni dalam doa yang lain atau di luar sholat, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah zuriyah anak cucu kami ini apa? Lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai anak awak dewe iki, Pak, jadi pemimpin korak. Nggih. Jadi pemimpin preman. Loh, jadi pemimpin preman saya mawon kalau memang untuk mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Seperti ada teman saya, ya teman bahasa sekarang alma mater Pondok Lirboyo, jadi ketua bonek, sudah almarhum, ya diarahkan. Yang maksud saya itu apa? Ketua, masya Allah. Jadi waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, semuanya, yaitu menjadi imam bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Warfa'ni, yaitu minta diberikan derajat yang mulia. Ya, derajat mulia itu nggak harus disungkem-sungkem, Pak. Kita itu yang diperintah oleh Allah untuk menghormati orang lain, bukan untuk minta apa? Dihormati. Paham Mas Saputra nggih? Jadi kita ini yang diperintah oleh Allah untuk menghormati siapa saja, khususnya orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Lah kita kan sekarang terbalik, Pak. Nggak mau menghormati orang lain, tapi kita ingin dihormati. Bahasanya Mas Fakih sehingga enak, kita gila hormat. Na'udzubillah min. Makanya kiai-kiai biyen itu ada istilah sifat khumul, sifat tawadhu, sifat rendah diri, sifat merahasiakan kealimannya, merahasiakan sifat kepandaiannya. Nggih. Kula niku ginate, Pak. Kejebak kalian kiai besar niku. Le pengasuh Pondok Lirboyo biyen Mbah Manap manggul napa manggul niku, Pak? Mikul. Santri baru karena nggak tahu kalau beliau tuh pendiri pondok. Saya itu pernah bandol senori. Saya waktu nggih ngituban, lho nggih Mas Fakih. Nggih Mbah Fadol, saya waktu itu masih mondok di Plasem. Nggih. Saya ke sana, beliau itu Masya Allah alim allamah, hafal Quran, waliyu min auliyaillah. Bahkan saya lihat sejarahnya itu ketika beliau dapat warisan dari ayahnya, kalau nggak salah Mbah Syakir, abahnya itu peninggalan dari ayahnya dijual semua dan diberikan kepada Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari lan iki, masyaallah. Boten kuat kula. Jadi Mbah Fadol itu harta yang begitu banyak dari bapaknya dijual, Pak. Tidak sedikit pun yang sisa diberikan kepada Mbah Hasyim. Loh, saya waktu itu dengar, saya tanya. Beliau itu pakai kaos
biasa menunggui tong. Kalau saya bilang tong, jual minyak tanah. Saya tanya, Mbah, pundi pondok Mbah Fadol? Dituduno, Pak. Setelah saya habis asar, habis maghrib, tanya-tanya kalau ingin ketemu Mbah Yai jam berapa, jam sekian. Setelah habis sholat maghrib, saya sowan kepada beliau dalam posisi istirahat, tidur-tiduran. Saya lihat, maaf, wajahnya, peraupannya, loh, ikilah Mbah ya, Mbah sing maaf. Masya Allah, loh iya Pak, itu hak ini. Jadi apa? Orang dulu itu selalu merahasiakan kealimannya, kezuhudannya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, mari kita giatkan untuk selalu memohon kepada Allah keselamatan, kesempurnaan, keistiqomahan kita, dicukupi segala kebutuhan kita. Yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Li khamsatun udfi biha haral الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما فاطمة. لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.